agar apa yang menjadi harapan masyarakat yang kita tuangkan dalam Ratusan kepala desa atau kades di Kabupaten Rejang Lebong menggeruduk kantor DPRD Rejang Lebong pada Senin, 1 Desember 2025 siang. Kedatangan para kades ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan baru pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan RI Purbaya. Aksi tersebut berlangsung tertib, namun para kades sangat keberatan dengan aturan baru tersebut. Mereka menilai PMK 81/2025 itu justru menyulitkan desa dalam menjalankan program pembangunan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bengkulu, Rizky Wahyudi. Silakan rekan Wahyudi dengan laporan selengkapnya. Ya baik rekan-rekan, dapat kami sampaikan bahwa pada kemarin ratusan kepala desa yang tergabung dalam Abdesi Rejang Lebong menggeruduk kantor DPRD Rejang Lebong, di mana para kades tersebut menyampaikan aspirasi penolakannya terkait PMK 81/2025 yang dikeluarkan oleh Menteri Purbaya. Para kades tersebut menyampaikan penolakannya dan juga hal-hal yang mereka merasa keberatan dengan terbitnya PMK tersebut, di mana bahkan beberapa kades mengancam akan mogok kerja jika PMK itu tak juga dicabut oleh Menteri Purbaya. Karena dengan terbitnya PMK itu membuat kepala desa kebingungan dalam melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun ini, khususnya desa-desa yang belum melakukan pencairan anggaran pada tahap kedua, baik ADD maupun DD. Karena yang baru bisa dicarikan itu ialah anggaran untuk Ermark, sedangkan untuk non-Ermark yang tupoksinya untuk pembangunan yang dirasakan masyarakat seperti JUT, jalan dan sebagainya itu tidak bisa dicairkan. Para kades tersebut mengaku mereka sudah melakukan pinjaman ataupun menggunakan uang pribadi dan lainnya untuk membiayai kegiatan pembangunan itu. Mereka berkeyakinan sebelumnya jika menggunakan uang pribadi dan kegiatannya selesai tepat waktu, maka nantinya akan bisa diganti dengan cairnya anggaran pada tahap kedua. Namun karena terbitnya PMK itu membuat anggaran pada tahap kedua tidak bisa disalurkan, sehingga akhirnya mereka kemarin mendatangi kantor DPRD Rejang Lebong untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka juga meminta agar Dewan bisa menyampaikan hingga ke tingkat pusat aspirasi tersebut. Tak hanya itu saja, rencananya ratusan kepala desa di Rejang Lebong ini juga akan berangkat pada tanggal 6 Desember 2025 nanti. Mereka akan ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilaksanakan di pusat di Jakarta. Sejauh ini sendiri, pihak Abdesi masih belum melakukan kegiatan lebih lanjut terkait yang kemarin karena mereka masih berharap agar Menkeu bisa mendengar permintaan dari para kepala desa tersebut. Jadi begitulah Ilakah, laporan dari Kabupaten Jalbong, kembali studio, terima kasih. Sampai PMK itu dicabut, itu seperti apa tanggapan itu sebagai ketua Abdesi? Untuk menanggapi hal tersebut, memang kalau kekecewaan itu kita tidak bisa kan memang luar biasa kekecewaan. Tapi untuk mogok kerja itu nanti tetap kita ini kan lagi sosialisasikan lagi dengan kawan-kawan yang lain supaya tetap melayani masyarakat kita yang ada. Izin untuk bentuk kekecewaan itu sendiri dengan PMK tersebut apa saja Pak Kades yang kita keluhkan? Otomatis dengan kekecewaan dengan keluarnya PMK 81 itu, yang pastinya sudah dipastikan bangunan sudah ditetapkan itu sudah dilaksanakan pastinya. Bahkan sudah mencapai 80%, bahkan sudah ada yang 100%. Pak, bisa di ini nggak Pak? Ada laporan nggak Pak? Berapa total utang yang belum dicairkan itu? Kalau itu kita punya desa masing-masing kan, kita datanya kita nggak punya, cuman yang jelas sampai saat ini
sudah 20 desa yang telah mencairkan dana desa tahap 2 yang non-RMAP. Pak, izin Pak sedikit Pak, kan ada beberapa desa itu kan yang terlambat mengajukan laporan, itu apa alasan utamanya? Ada. Nah, kemarin itu kan kemarin sudah koordinasi juga dengan pihak PMD, mungkin ada semacam satelit yang gangguan itu menurut penjelasan mereka, dan juga mereka juga kepinginnya kita secara kolektif. Nah, sementara desa-desa kan yang kita hadapi, permasalahan desa-desa itu jelas berbeda-beda. Untuk di 2026 nanti dampak dari PMK ini seperti apa yang kita rasakan, Pak? Kalau 2026 kami belum bisa bicara masalah itu, Pak, karena biasa yang tahun-tahun yang sudah itu pagudana sudah ada di bulan-bulan ini. Sampai saat ini hilalnya belum ada, Pak, kalau seandainya PMK ini ternyata tidak dicabut, Pak, itu seperti apa, Pak, langkah kita, Pak, ke depan, Pak? Itu tadi yang kami sharing dengan pihak legislatif dan juga eksekutif tadi, bagaimana solusi itu yang kita cari. Kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, yang pastinya solusi yang kita cari bagaimana kalau hal terburuk yang kita temui, yang kita dapatkan, bahwasanya PMK 81 itu tidak dicabut. Apakah ada sesuai dengan harapan Bapak Ibu dan sekalian, tapi paling tidak ini pertemuan kita hari ini mungkin agar apa yang menjadi harapan masyarakat yang kita tuangkan dalam tahap 2 ini tetap kita perjuangkan agar bisa terhasil. Jadi saya harapkan kita koordinasi dengan Pak Ketua ABSI, apapun hasil rapat terakhir, kapan sudah disampaikan ke Pak Gubernur. Kami di sini saja. Mungkin itu komitmen kita bersama. Terima kasih. Kami akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.